Oke, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kita. Jadi sebelum memulai pelajaran kita, Bapak ingin satu orang maju ke depan untuk memimpin doa dalam pelajaran ini. Bapak ingin ketua kelas, aja dipersilakan. Baik, izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih aja karena sudah berkenan untuk memimpin doa dalam pembukaan ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin absensi terlebih dahulu. Baik, kita absensi terlebih dahulu. Eja, Hadir, Pak. Ukraine, Hadir, Pak. Peter, Saya, Pak. Wina. Izin, Pak. Anda sudah diizin? Ada Pak Jaki. Oke, baik, Bapak lihat dulu alasannya gitu ya. Oke, baik, alasannya dia sakit itu. Ya. Bapak kasih yes ya. Oke, jadi oke, baik. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya mengenai materi kita satu minggu yang lalu ya. Di mana pertemuan kita satu minggu yang lalu adalah mengenai bilangan bulat. Jadi Bapak ingin bertanya, gitu, pemahaman kalian mengenai bilangan bulat. Jadi menurut Ukraine, bilangan bulat itu apa ya? Baik, bilangan bulat itu kayak bilangan yang mencakup semua bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, baik. Eja, bilangan bulat itu apa aja? Pemahaman kamu aja. Bilangan yang berbentuk bulat, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke, Peter. Ya, Pak. Bilangan bulat itu apa, Peter? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang apabila dijumlahkan dengan hasil yang sama dan tetap sama. Maksudnya itu sama seperti bilangan bulat yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi begini, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, bilangan negatif. Bilangan positif sendiri itu coba contohnya Ibrahim seperti apa? Contohnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, baik, betul sekali. Jadi di sini kan ada suatu namanya garis bilangan gitu ya. Garis bilangan seperti ini ya. Di mana di tengah itu ada bilangan 0, di sebelah kanan itu ada bilangan positif. Dan di sebelah kiri itu ada negatif. Jadi Eja, Ya, Pak. dalam bilangan bulat ini kan ada beberapa operasi gitu ya. Salah satunya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Ya, Pak. Jadi Bapak mau nanya, negatif 3 ditambah 5 itu berapa aja? 8, Pak. 8. Pendapat Ukraine betul atau salah? Jawaban aja. Salah, Pak. Jadi jawabannya betul itu apa? 2, Pak. Oke, baik. Kalau bisa, Salah, Pak. salah. Ya, Pendapat kamu jawabannya berapa? negatif 8, Pak. Negatif 8. Oke, baik. Jadi di sini kita akan coba mengulas kembali mengenai bilangan bulat ini, mengenai contoh soal tadi. Karena contoh soal tadi adalah negatif 3 ditambah 5, ya kan? Di sini kan ada
bilangan positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Terus di sebelah kiri itu ada bilangan negatif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, negatif 5 dan seterusnya gitu ya. Di sini kan misalkan negatif 3 terletaknya di sini ya, di sini. Terus positif 5. Nah, cara mengerjakannya adalah 3 diibaratkan negatif 3 itu diibaratkan utang gitu ya, utang. Kalau untuk positif 5 itu adalah Lembar utang. Uang cash Pak. uang cash aja. Angka. Negatif 5 itu jadi 5 itu apa? Oke, negatif 3 itu adalah negatif 3 betul sekali adalah utang. Kalau positif 5 adalah uang kita gitu ya, uang kita. Dimana negatif 3 ini ibaratkan kalau misalkan negatif, tanda negatif bertemu dengan positif itu menjadi kurang gitu ya, Iya. jadi kurang. Jadi misalkan 3 dikurang 5 itu kan hasilnya adalah positif 2. Nah, jadi jawabannya bukan negatif 8 melainkan positif 2. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Ukren. Nah, Bapak lihat, kalian itu masih kurang, ada yang belum memahami mengenai pelajaran minggu lalu dan juga ada yang sudah memahami, gitu ya. Jadi saran Bapak bagi yang belum memahami tadi itu bisa dipelajari kembali, maupun yang sudah paham tadi belajar kembali gitu ya. Nah, pada pagi hari ini mata pelajaran kita adalah teorema Pythagoras. Baik Pak. Baik, Pak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, ada yang tahu belum apa sih itu teorema Pythagoras? Tahu ya. Baik, pada teorema Pythagoras ini yaitu segitiga siku, di mana luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi sisinya.
mengetahui sifat-sifatnya, pada teorema Pythagoras ini ada rumus yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pasti kalian bingung kan, gimana sih kok bisa sih rumusnya itu bisa menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dan kita bisa menggunakan pembuktian teorema Gauss namanya. Teorema Pythagoras dari ini ada dua cara, yaitu yang pertama itu adalah luas trapesium satu, luas trapesium dua. Di mana luas trapesium yang pertama itu adalah A alas ditambah atas dikali dengan tinggi per 2, di mana alasnya itu adalah A ditambah atas dikali dengan tinggi, yaitu A ditambah B per 2. Itu adalah A dikali 1/2 AB ditambah 1/2 dikali C. Baik, untuk penjabarannya Ibu akan lanjut di sebelah sini. Baik, untuk penjabarannya itu sehingga A ditambah B per 2 dikali A ditambah B sama dengan A dikali 1/2 AB ditambah 1/2 C, di mana menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB tambah C kuadrat, yang menghasilkan A2 ditambah B2 sama dengan C kuadrat. Pada penjabaran ini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak paham Ibu. Oke. Karena kalian sudah paham, Ibu akan berikan satu contoh soal agar kalian itu lebih paham lagi. Baik Ibu. Oke, baik. Di sini kan ada segitiga A, B, dan C, di mana A, B, C sudutnya itu ada di B. Jadi penyelesaiannya
kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi diketahui AB-nya adalah 5 cm dan BC-nya adalah 12 cm. Kita lanjut. AC kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya itu adalah 5 kali 5 berarti 25 ditambah 12 pangkat 2 yaitu artinya 12 kali 12 yaitu 144. Di mana 25 ditambah 144 yaitu 169. Kita menemukan panjang AC-nya itu adalah 13 cm. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas Ibu. Baik, karena kalian sudah jelas, Ibu akan berikan satu soal. Aduh. Jangan. Baik, karena kalian sudah paham dan jelas, di sini Ibu akan berikan satu soal untuk kalian mengerjakannya. Baik, di sini kalian akan mencari panjang BC-nya. Apakah ada yang ingin maju untuk mengerjakan soal yang diberikan? Kita Bu. Ayo kita. Baik, apakah ada yang ingin maju untuk menyelesaikan tugas tersebut? Saya Bu. Baik, Peter, silakan maju. Ini Markus.
Nanti ada 2 tahap dulu. Jelas. BC. Jadi menurut penjelasan menurut apa yang sampai jawab, jawaban panjang dari B dengan C ini adalah 17 cm. Apakah benar, Bu? Baik, jawabannya sangat tepat sekali. Kita berikan tepuk tangan. Penjelasan yang diberikan oleh Peter untuk menjawab soal ini sudah sangat jelas. Ibu ucapkan terima kasih karena Peter sudah berani maju dan menjawab pertanyaannya dengan benar. Nah, baik, hari ini kita telah mempelajari apa itu teori Pythagoras dan juga termasuk ke dalam contoh-contohnya. Nah, baik, untuk anak-anak semuanya, dari pemaparan materi tadi, kalian apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita? Pak. Baik, saya rasa materi ini sudah paham bagi kalian semuanya. Nah, jadi saya ingin merefleksikan kepada kalian semua, apa sih itu teori? Apa sih itu yang dimaksudkan dengan hipotenusa? Kepada Ahmad, silakan. Apa yang dimaksud dengan hipotenusa? Hipotenusa itu garis yang paling panjang, Pak. Baik, Ahmad, itu sangat tepat sekali dan terima kasih atas jawabannya. Nah, dalam hipotenusa juga terdapat 2 sisi, yang dimana sisi itu siku-siku. Nah, perlu kalian ketahui berapa derajat jumlah sisi siku-siku pada Yudhra? 90 derajat, Pak. Baik, Yudhra sangat benar sekali. Nah, kita sudah mengetahui kedua sisinya siku-siku. Baik, kita masuk. Sampai masih ingat apa itu rumus Pythagoras? Saya Pak. Baik, kita Rumus untuk mencari berarti adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, baik, terima kasih Peter atas jawabannya. Saya rasa untuk materi teorema Pythagoras ini untuk anak-anak sekarang sudah paham dan bahwa ilmu matematika bukan hanya sekedar angka, tetapi tentang cara bisa melatih kita cara berpikir logis dan kritis. Nah, mungkin cukup sekian saja materi yang kami sampaikan dan terima kasih. Baiklah, telah berakhir sudah materi kita pada hari ini. Kepada satu orang saya persilakan untuk memimpin doa. Ibu, Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan izinkan saya memimpin doa secara agama Kristen. Bapak, kembali kami bersyukur ke dalam tangan-Mu karena pelajaran kami pada hari ini telah selesai dan sebentar kita akan pulang ke rumah masing-masing. Bapak memberkati perjalanan kami, dibawa kami di rumah dengan selamat dengan tanpa kekurangan serta apapun. Bapak memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Bapak memberkati dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.